Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto Rusipautar, NIM 18030854. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berhadir pada seminar usulan penelitian ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Riswanti Sigalingging, STP MSI PhD, selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. Langsung saja kita mulai seminarnya. Yang pertama, ringkasan pembahasan. Terdapat 3 poin di dalam ringkasan pembahasan. Poin pertama ada pendahuluan, isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Poin kedua ada metodologi penelitian. Isinya ada waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, dan prosedur penelitian. Yang ketiga ada parameter penelitian. Masuk kita ke poin yang pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Komoditi kepiting bakau mempunyai pasar yang luas dan relatif stabil di pasaran dunia, sehingga usaha budidaya kepiting bakau merupakan kegiatan yang sangat menjanjikan, dan komoditi ini memiliki nilai ekspor yang sangat tinggi. Salah satu masalah dalam kegiatan budidaya kepiting bakau adalah adanya sifat kanibal. Upaya untuk menekan sifat kanibalisme dan meningkatkan pertumbuhan kepiting bakau adalah dengan pemberian pakan yang cukup, baik dalam hal jumlah maupun mutunya. Salah satu teknologi dalam mengatur pemberian pakan adalah alat pemberi pakan kepiting secara otomatis berbasis Arduino. Alat pemberi pakan ini nantinya dapat menaburkan pakan kepiting secara otomatis sesuai dengan waktu dan dapat diatur frekuensi pemberian pakannya. Masuk kita ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama prototip pakan kepiting bakau otomatis, yang kedua jangkauan pemberian pakan sejauh radius 1 meter, yang ketiga lamanya waktu pemberian pakan kepiting bakau. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mempermudah pekerjaan para budidaya kepiting bakau, sehingga pekerjaan menjadi efisien serta tidak terjadi lagi kanibalisme pada kepiting akibat kurangnya kuantitas pada pakan. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama dapat dimanfaatkan oleh para pembudidaya kepiting yang memiliki kesibukan tinggi untuk memberikan pakan sesuai dengan waktunya tanpa khawatir kepiting akan kekurangan pakan. Manfaat yang kedua, dapat mengurangi risiko mati pada kepiting peliharaan akibat kurangnya pemberian pakan. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan para petani tambak tradisional. Masuk kita ke metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai September 2021 di Kota Medan, Sumatera Utara. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah software Arduino, motor DC, motor servo, relay, buzzer, sensor LDR atau sensor light dependent resistant, lampu LED, adaptor, pipa paralon, selang, switch on off, solder, bor tangan, las, lem tembak, cok sambung, stopwatch, kamera, dan laptop. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit kepiting bakau dan pakan kepiting bakau. Yang ketiga, masuk kita ke prosedur penelitian. Terdapat 3 prosedur dalam penelitian ini. Yang pertama ada perancangan alat atau perancangan software. Yang kedua ada prosedur pembuatan alat, dan yang ketiga ada proses kerja alatnya. Yang pertama, perancangan software. Pada tahap perancangan memerlukan beberapa tahap guna memenuhi kebutuhan sistem. Tahap perancangan akan memberikan gambaran secara detail tentang sistem yang akan dirancang, yang mana meliputi perancangan masukan, proses, dan keluaran atau outputnya. Nah, perancangan masukan bertujuan untuk menentukan data-data yang akan diproses oleh sistem. Masukan tersebut berupa data pakan kepiting bakau, seperti berat jumlah dan jenis pakan. Lalu perancangan proses. Pada tahap ini pemrosesan data dilakukan pada tampilan penjadwalan, dan di sana telah mendapatkan perhitungan berapa takaran pakan yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, perancangan keluaran atau output nantinya. Perancangan ini menentukan keluaran yang akan ditampilkan oleh sistem setelah diproses. Keluaran berupa berapa gram pakan yang akan dikeluarkan. Masuk kita ke prosedur yang kedua, yaitu prosedur pembuatan alat. Yang pertama, merancang bentuk alat. Yang kedua, menggambar serta menentukan alat pemberi pakan kepiting bakau otomatis. Yang ketiga, memilih bahan yang digunakan untuk pembuatan alat.
Yang keempat, melakukan pengukuran terhadap bahan-bahan yang akan digunakan. Yang kelima, memotong bahan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Lalu melakukan pengelasan dan pengeboran untuk pemasangan kerangka alat. Yang keenam, menggerinda permukaan yang terlihat kasar karena bekas pengelasan. Yang ketujuh, merangkai alat dan mengecat alat. Adapun fungsi dan tujuan mengecat alat ini untuk mencegah terjadinya korosi atau memperpanjang umur alat nantinya. Prosedur kerja alat. Adapun prosedur kerja alat ini dimulai dari motor servo sebagai sistem buka tutup pada saat perangkat bekerja memberi pakan pada kepiting bakau yang dikontrol oleh Arduino. Ketika jalur pemberi pakan kepiting bakau telah terbuka, maka dalam hal menyebarkan pakan menggunakan motor DC. Motor DC akan memutar simpang 3 pipa sehingga pakan kepiting dapat tersebar di areal tambak, tidak hanya menumpuk di satu tempat. Pengaturan waktu pada alat ini menggunakan program Arduino sebagai perangkat pengontrol sistem. Dan ketika pakan sudah mulai menipis di dalam alat, akan terdeteksi oleh sensor LDR, di mana sensor LDR ini akan menyalurkan sinyal ke buzzer, sehingga buzzer akan mengeluarkan suara. Itu nanti yang menandakan ketika pakan sudah mulai menipis di dalam sistem atau di dalam alat. Parameter penelitian. Parameter penelitian yang pertama, kapasitas efektif alat. Kapasitas efektif alat dilakukan dengan menghitung lamanya waktu atau setiap berapa jam sekali alat ini bekerja untuk memberi pakan kepiting bakau secara optimal dan merata. Yang kedua, kuantitas pakan. Banyaknya pakan yang keluar dari alat memberi pakan kepiting bakau otomatis. Yang ketiga, tegangan dan kuat arus. Berapa besar daya arus listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan rancangan pemberi pakan otomatis ini. Pada parameter yang ketiga ini, jikalau memungkinkan, nanti saya akan mencoba menambahkan panel surya, yang mana alat ini bisa bekerja walaupun listrik padam. Oke, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.